Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahri dari KPCXA. Saya ingin mempresentasikan pelajaran sejarah dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1 adalah hakikat pengikut ilmu sejarah, mencakup A. Pengertian sejarah, B. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni, C. Periodisasi dan kronologi dalam ilmu sejarah. A. Pengertian sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history yang artinya masa lampau. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut sajarotun, artinya pohon dan keturunan. Dalam bahasa Yunani, sejarah disebut historia yang artinya belajar. Dalam bahasa Jerman, sejarah disebut Geschichte, artinya sesuatu yang telah terjadi. Ada 3 aspek dalam sejarah, yaitu yang pertama, masa lampau dijadikan titik tolak untuk masa yang akan datang, sehingga sejarah mengandung pelajaran tentang nilai dan moral. Yang kedua, pada masa kini, sejarah dapat dipahami oleh generasi penerus dari masyarakat yang terdahulu sebagai suatu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, masa yang akan datang dapat dijadikan pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berguna dan lebih berhati-hati serta bijaksana dalam bertindak mengambil keputusan. B. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Pertama, sejarah sebagai peristiwa. Maksudnya peristiwa sejarah ditempatkan sebagai fakta, kejadian dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai kisah adalah hasil karya, cipta, dan penelitian berbagai ahli yang kemudian menulisnya. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa masa lampau. Sejarah dianggap sebagai ilmu sebab sejarah memiliki syarat-syarat ilmu, antara lain: A. Objek kajian sejarah adalah kejadian-kejadian di masa lalu yang merupakan sebab akibat. B. Adanya metode sejarah yang menghubungkan bukti-bukti sejarah. C. Kisah sejarah tersusun secara sistematis dan kronologis. D. Kebenaran fakta diperoleh dari penelitian sumber yang disusun secara rasional dan kritik yang sistematis. E. Fakta bersifat subjektif karena tiap orang melihat masa lampau dengan cara yang berbeda. 4. Sejarah sebagai seni. Tokoh mengajar sejarah sebagai seni adalah George Macaulay Trevelyan. Ia menyatakan bahwa menulis sejarah tidaklah mudah karena memerlukan imajinasi dan seni. C. Periodisasi dalam ilmu sejarah. 1. Periodisasi adalah pembabakan waktu yang dipergunakan untuk berbagai peristiwa. Periodisasi dibagi 2, yaitu zaman praaksara, yaitu zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Sejarah dapat dipelajari berdasarkan peninggalan benda-benda purbakala berupa: yang pertama, artefak adalah semua benda yang jelas memperlihatkan hasil garapan sebagian atau seluruhnya sebagai pengubahan manusia. 2. Fitur adalah artefak yang tidak dapat dipindahkan tanpa merusak tempatnya. Ketiga, ekofak adalah benda dari unsur lingkungan abiotik atau biotik. Yang keempat adalah situs, adalah bidang tanah yang mengandung peninggalan purbakala. B. Zaman sejarah, yaitu zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. 2. Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Yang ketiga, kronik dalam ilmu sejarah. Kronik merupakan fakta kronologis yang memberikan bahan pada para peneliti untuk mendapat penafsiran yang saling berhubungan. Kronik dalam hal ini adalah daftar angka tahun dengan pernyataan peristiwa.
D. Kegunaan sejarah. Yang pertama, kegunaan edukatif atau memberi pelajaran. Yang kedua, sejarah berguna memberikan inspirasi atau ilham kepada kita. Yang ketiga, sejarah dapat berguna sebagai rekreatif, memberikan kesenangan dan rasa estetis karena penulisan sejarah mampu menarik pembaca. Kedua adalah tradisi sejarah masyarakat Indonesia masa praaksara dan masa aksara. A. Tradisi sejarah masyarakat Indonesia masa praaksara. Yang pertama, periodisasi masyarakat Indonesia masa praaksara. A. Tradisi manusia hidup berpindah atau zaman Paleolitikum. Manusia hidup di zaman hidup berpindah. Mereka hidup dari mengumpulkan makanan, hidup di gua-gua. Mereka sering disebut kebudayaan Pancitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pancitan berupa kapak penetak, disebut juga kapak genggam. Budaya Ngandong berupa tulang, maka disebut bon kultuk. Ditemukan juga kapak genggam, benda dari batu berupa flaks dan batu indah, disebut chalcedon. B. Peningkatan hidup manusia hidup setengah menetap atau zaman Mesolitikum. Kemajuan hidup seperti ini adanya kejokan modunya sampah kerang dan gua tempat tinggal berupa alat-alatnya, yaitu kapak genggam, disebut juga kapak Sumatera, kapak pendek, dan episan. C. Tradisi manusia zaman hidup menetap atau zaman Neolitikum. Pada zaman ini manusia sudah mulai food producing, yakni mengusahakan bercocok tanam dengan menggunakan ladang. Jenis tanamannya adalah ubi, talas, padi, dan jelai. Peralatan yang mereka gunakan lebih bagus seperti beliung persegi atau kapak persegi dan kapak lonjong. D. Tradisi Megalitikum. Alat dibuat batu besar seperti menir adalah tubuh batu besar tempat roh nenek moyang. Dolmen adalah meja batu besar atau altar. Sarkofagus adalah kubur peti batu besar. E. Tradisi zaman Perundagian. Mereka sudah mampu membuat alam dari logam atau disebut juga budaya Dongson. Mereka juga telah mengenal sawah dan sistem pengairan. Jenis benda logam yang dibuat di Indonesia adalah: pertama, nyekara, yaitu tambur besar ditemukan di Bali, Alor, Kei, dan Papua. Yang kedua, kapak corong, bagian tangkainya berbentuk corong. Sebutan lain kapak sepatu dipergunakan untuk upacara, ditemukan di Makassar, Jawa, Bali, Pulau Selayar, dan Papua. Arca perunggu ditemukan di Bangkinang, Riau, Limbangan, Bogor. 2. Ciri-ciri masyarakat praaksara. Kemampuan nenek moyang kita sebelum mengenal tulisan, sebelum terpengaruh budaya oleh kemampuan nenek moyang kita sebelum mengenal tulisan. Dan sebelum terpengaruh budaya Hindu-Buddha oleh Brandes, dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kemampuan berlayar. Perahu yang digunakan nenek moyang kita adalah perahu cadik, yaitu perahu yang menggunakan alat dari bambu atau yang dipasang kanan kiri perahu. B. Kemampuan bersawah. Sejak zaman Neolitikum, yaitu manusia hidup menetap, sistem persawahan diawali dari sistem ladang sederhana yang belum banyak menggunakan teknologi, kemudian meningkatkan dengan adanya teknologi pengairan hingga lahirlah serta sistem persawahan. C. Mengenal astronomi. Pengetahuan astronomi atau ilmu perbintangan dimanfaatkan
oleh masyarakat Indonesia sebagai tenaga penggerak dalam aktivitas pelayaran perdagangan. Selain itu, ilmu astronomi juga dimanfaatkan sebagai petunjuk arah dalam pelayaran, yaitu bintang biduk selatan dan bintang pari. Pengetahuan astronomi juga digunakan dalam pertanian dengan memanfaatkan bintang Waluku sebagai pertanda awal musim hujan. D. Sistem Macopot adalah suatu kepercayaan yang didasarkan pada pembagian 4 penjuru mata angin, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. E. Kesenian wayang. Kesenian wayang berpangkal pada pemuja roh nenek moyang. F. Seni gamelan. Seni gamelan ini dipakai untuk mengiringi pertunjukan wayang. G. Seni membatik merupakan kerajinan membuat gambar pada kain. Membatik dilakukan untuk mengisi waktu luang kegiatan religius menghormati nenek moyang. H. Pengaturan masyarakat. Nenek moyang kita hidup berkelompok, gotong royong, dan demokratis. Seorang pemimpin adalah yang terbaik bagi mereka bersama, atau disebut juga primus inter pares. I. Sistem ekonomi dengan mengenal perdagangan. Masyarakat kuno saling bertukar barang, atau disebut juga barter, dari satu wilayah ke wilayah lain. Nenek moyang kita sudah melaksanakan kegiatan barter dikarenakan mereka belum mengenal uang, nilai kesepakatan bersama. G. Sistem kepercayaan. Masyarakat mulai tumbuh pada masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia hidup di zaman hidup bercocok tanam sudah percaya adanya dewa alam. Pada zaman perundagian, masyarakat sudah percaya kepada roh nenek moyang. Yang ketiga, masyarakat yang belum mengenal tulisan mewariskan masa lalunya. Metode pewarisan masa lalu yang dilakukan masyarakat praaksara melalui keluarga dan masyarakat. A. Folklor adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diceritakan secara turun-temurun tapi belum dibukukan. B. Mitologi adalah cerita rakyat yang benar-benar terjadi, bertalian dengan terjadinya tempat alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng. C. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi, yang ceritanya dihubungkan dengan tokoh sejarah, telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. D. Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak benar-benar terjadi, diceritakan karena berisi petuah kebaikan mengalahkan kejahatan, ajaran moral, dan petuah bijak. B. Tradisi sejarah masyarakat. Tradisi masyarakat Indonesia masa praaksara. Yang pertama, masyarakat Indonesia masa aksara. A. Perkembangan sejarah setelah mengenal aksara. Pengaruh India masuk Nusantara membawa perkembangan bagi kemajuan hidup masyarakat di Indonesia pada saat itu dan sampai sekarang. Misalnya, 1. Dalam bidang pemerintahan, yang kedua dalam bidang budaya, yang ketiga dalam bidang sosial, dan yang keempat dalam bidang kepercayaan. B. Perkembangan rekaman tertulis. Yang pertama, sumber tertulis sezaman dan setempat. Ialah sumber tersebut ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa itu. Sumber setempat maksudnya adalah penulisan di dalam negeri sendiri. Yang kedua, sumber tertulis sezaman tidak setempat. Sumber ini dimaksudkan sumber sezaman tetapi ditulis di luar negeri. Sumber ini berasal dari Tiongkok, Arab, Spanyol, dan India. 3. Sumber tertulis setempat tidak sezaman. Sumber ini ditulis lama sesudah peristiwa terjadi. Perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. A. Penulisan sejarah tradisional atau historiografi tradisional. Penulisan sejarah tradisional adalah penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.
B. Penulisan sejarah kolonial atau historiografi kolonial. Penulisan sejarah kolonial adalah penulisan sejarah yang bersifat Eropa sentris. Tujuannya adalah untuk memperkukuh kekuasaan mereka di Nusantara, merendahkan derajat bangsa Indonesia dan mengunggulkan derajat bangsa Eropa. C. Penulisan sejarah nasional atau historiografi nasional adalah penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris dan metodologi sejarah Indonesia dan pendekatan multidimensional. Bab ketiga yaitu prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. A. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Yang pertama, heuristik. Heuristik berasal dari kata Yunani, artinya menemukan. Maksudnya adalah tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dan dengan topik atau judul penelitian. Menurut sifatnya ada dua, yaitu sumber primer adalah sumber yang dibuat pada peristiwa terjadinya. Yang kedua adalah sumber sekunder, merupakan sumber yang menggunakan sumber primer sebagai sumber utama, dibuat oleh tangan atau pihak kedua. 2. Verifikasi adalah penelitian terhadap narasumber sejarah dalam sejarah, memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa. Sumber-sumber sejarah menyangkut yang pertama, aspek ekstern, mempersoalkan apakah sumber itu asli atau palsu sehingga sejarawan menguji tentang keakuratan sejarah tersebut. Yang kedua, aspek intern, mempersoalkan apakah isi yang terdapat pada sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, fakta adalah keterangan tentang sumber yang dianggap benar oleh sejarawan atau peneliti sejarah. Yang ketiga, interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Dalam arti lain, penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Yang keempat, historiografi adalah penulisan sejarah, merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah, menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. A. Penulisan sejarah tradisional, kuat dalam hal genealogi tetapi tak kuat dalam hal kronologi dan detail biografi. Yang kedua, B. Penulisan sejarah kolonial, ciri Nederlandosentris atau Eropa sentris, tekanannya pada aspek politik dan ekonomi serba bersifat institusional. C. Penulisan sejarah nasional, penulisannya menggunakan metode ilmiah secara terampil dan bertujuan untuk kepentingan nasionalisme. D. Pengertian sumber, bukti, dan fakta sejarah. Yang pertama, sumber sejarah. Sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Menentukan usia peninggalan sejarah dilakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, tipologi merupakan cara menentukan usia peninggalan budaya berdasarkan bentuk tipe peninggalan itu. Yang kedua, stratigrafi adalah cara penentuan umur suatu benda peninggalan berdasarkan lapisan tanah dinamakan benda itu di mana benda itu ditemukan atau berasal. Yang ketiga, kimiawi adalah suatu cara penentuan umur benda peninggalan berdasarkan unsur kimia yang dikandung oleh benda. Ada 3 macam sumber sejarah. A. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan tertulis, catatan peristiwa yang terjadi masa lampau. B. Sumber lisan adalah keterangan langsung
dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. C. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda. Untuk mengungkap sumber-sumber benda sejarah diperlukan berbagai ilmu bantu seperti 1. Epigrafi, yaitu ilmu yang mempelajari tulisan kuno atau prasasti. 2. Arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari benda atau peninggalan kuno. Yang ketiga, ikonografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang patung. 4. Numismatik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mata uang. Yang kelima, ceramologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keramik. Yang keenam, geologi, yaitu ilmu yang mempelajari lapisan bumi. Yang ketujuh, antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari asal-usul kejadian serta perkembangan makhluk manusia dan kebudayaan. 8. Paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari sisa makhluk hidup yang sudah membatu. 9. Paleantropologi, yaitu yang mempelajari bentuk manusia yang paling sederhana hingga sekarang. 10. Sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari sifat keadaan dan pertumbuhan masyarakat. 11. Filologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat di bahan-bahan tertulis. 2. Bukti dan fakta sejarah. Yang pertama, artefak adalah semua benda baik secara keseluruhan atau sebagian hasil garapan tangan manusia. B. Fakta sosial adalah fakta sejarah yang berdimensi sosial, misalnya interaksi antar manusia dan pakaian adat. C. Fakta mental adalah kondisi yang dapat menggambarkan suasana, perkiraan, perasaan batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. C. Jenis-jenis sejarah. Sejarah geografi ini dikaitkan dengan tempat dan lokasi kejadiannya. 2. Sejarah ekonomi ini membahas adanya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, sejarah sosial dikaitkan dengan masyarakat pada suatu masa. Yang keempat, sejarah politik dibicarakan tentang kekuasaan yang terjadi pada suatu masa. Jenis-jenis sejarah secara geografis sebagai berikut. A. Sejarah dunia menceritakan peristiwa penting sejumlah negara. B. Sejarah nasional menceritakan sejarah bangsa Indonesia mulai sejak pertumbuhan sampai sekarang. C. Sejarah lokal menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan hanya terjadi di suatu daerah. D. Prinsip-prinsip dasar dan dalam penelitian sejarah lisan. Penelitian sejarah lisan adalah menemukan sumber pendukung yang berasal dari para pelaku atau saksi langsung di tempat kejadiannya. Teknik-teknik pengumpulan data sumber lisan. Yang pertama, sumber berita pelaku sejarah berperan dalam peristiwa sebab para pelaku tahu persis latar belakang peristiwa tersebut. 2. Sumber berita dari saksi sejarah, yaitu orang yang pernah melihat atau menyaksikan suatu peristiwa. Dan yang ketiga, sumber berita dari tempat kejadian atau peristiwa. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang atau kurang bagus dalam presentasi saya, mohon dimaklumi. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.